risikonya sangat kritikal gitu ya terhadap keberlangsungan perusahaan atau terhadap vendor tertentu. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching di dunia leadership coaching. Kali ini kita mau membahas bagaimana kita membuat diri kita gitu ya sebagai seorang karyawan itu bisa berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif yang seperti apa sih yang akan kita bincang-bincangkan kali ini. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat dulu yang mau lewat ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam dunia leadership coaching, dan kali ini sudah ada bersama dengan kita Coach Aditya Amijaya. Halo Coach. Halo Kak Ana, apa kabar? Wah baik Coach, iya baik aja nih Kak Aditya juga baik, nih. Baik. Sehat-sehat ya. Segar ya. Oke. Gini, Coach, saya punya teman nih Coach. Nah dia curhat ke saya. Dia bilang dia punya karyawan. Nah dia bilang kok karyawannya ini ya seperti tidak bisa mengambil keputusan sendiri, segala sesuatunya itu harus balik lagi ke dia gitu kan. Nah sementara dia sendiri ini juga ada tugasnya. Iya pasti ya. Ada tugasnya, dan sampai dia tidak bisa fokus ke tugasnya gitu ya. Coach dia harus menyelesaikan dulu nih karyawannya, apa yang ditanya oleh karyawannya. Nah, kalau kita mau membuat karyawan kita sendiri itu mereka bisa berpikir kreatif, mereka bisa mengambil keputusan sendiri gitu ya untuk satu pekerjaan mereka. Itu kira-kira ada kiat-kiatnya nggak ya, Coach? Oke, thank you Kak Ana udah cerita ya. Ya memang ini memang suatu permasalahan yang umum dialami ya oleh para leader, manager, di mana mereka itu sering banget ketika sudah masuk kantor aja gitu ya, belum sempat buka email udah didatangin karyawannya, Pak ini ada ini, tolong dong apa gitu kan. Jadi selalu aja baru duduk ya, jadi nggak sempat untuk kerja gitu kan. Belum mikirin kerjaan aja sendiri belum selesai nih udah selalu diinterupsi oleh karyawan. Nah itu kan jadi akhirnya udah siang udah nggak terasa gitu ya. Nah akhirnya waktu terbuang gitu untuk hanya lebih ke kayak problem solving terus ya, untuk karyawan gitu ya. Nah itu yang akhirnya membuat mereka tuh akhirnya mau mengeluh, kenapa kok karyawan kita kok nggak bisa independen, nggak bisa mandiri gitu ya, untuk bisa mengerjakan tugasnya gitu dengan baik gitu ya. Nah padahal mereka juga sebetulnya sudah bertahun-tahun di situ, pasti sebetulnya masalah yang mereka hadapi itu lagi sama gitu ya. Bisa sebetulnya ya, jadi kayak nggak punya keberanian atau memang mereka nggak mampu itu kan kayak gitu ya. Nah itu yang terjadi kalau ya memang mereka selama ini dikondisikan untuk seperti itu gitu loh. Dikondisikan kalau ada masalah apa-apa selalu harus tanya, harus kita istilahnya kita cekokin terus tuh. Cekokin dengan harus nurut dengan apa yang kita kasih tahu ya, harus selalu kita arahin, kita harus kasih instruksi secara detail gitu ya. Jadi nggak diberi ruang buat mereka untuk terbiasa berpikir gitu ya. Jadi kerjaan kamu jangan pikir, kamu lakukan apa saya minta. Nah gitu loh, kasarnya kayak gitu ya. Akhirnya kan jadi balik ke kita sendiri akhirnya. Oke Coach, kira-kira ada nggak itu ya teknik untuk melakukan supaya coaching atau skill yang perlu mereka lakukan supaya mereka juga nggak terus-terusan ini ya ngerepotin atasannya gitu kan Coach ya, mereka juga bisa mandiri sendiri gitu ya. Ini dengan asumsi bahwa mereka memang sudah kerja di situ memang cukup lama ya. Artinya secara sistem, secara database pengetahuan, secara product knowledge, secara pengetahuan tentang job desk-nya semua mereka sudah tahu sebetulnya. Gitu ya. Nah, itu lebih cocok dengan teknik yang bukan dengan cara direktif instruksi terus-menerus gitu ya, tapi dengan bentuk dialog. Jadi ketika mereka ada permasalahan gitu ya, sebagai atasan kita jangan langsung memberikan instruksi, tapi harus menggali dulu dari mereka. Berarti si atasan harus menahan diri juga nih Coach ya? Iya, harus sabar-sabar mendengarkan keluhan mereka masalahnya apa. Kemudian harus sabar-sabar memprobing atau mengeksplorasi apa yang mereka hadapi dan benar-benar memancing proses berpikir kreatif mereka. Nah ini memancing atau memfasilitasi mereka untuk berpikir kreatif sehingga mereka bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya. Jadi jangan langsung baru aja ngomong seperti kan, oh salah tuh kamu ngerjainnya harusnya begini gitu, harusnya begini ya gitu. Tapi memang
kondisinya harus dipastikan juga ya dalam kondisi normal ya. Kalau Iya, kondisi iya. darurat memang harus mau nggak mau direktif ya. Iya, Kan betul. nggak lucu juga ketika lagi kebakaran atau ada customer komplain berat langsung, ayo kita Masih. ngumpul, kita bahas mau apa nih gitu. Enggak kan? Iya, Jadi harus iya. benar-benar direktif kalau kayak gitu. Tapi kalau kondisi normal gitu ya, beban kerja juga memang tinggi tapi normal, artinya tidak ada pressure yang harus urgent dan important dikerjakan saat itu ya, bisa kita menggunakan teknik yang namanya dialog, yang di sini mungkin bahasa resmi bahasa kerennya coaching gitu. Nah, seperti apa nih Coach? Boleh dikasih contoh misalnya dari kayak teman saya tadi tuh, kira-kira apa sih yang bisa dia lakukan ke timnya gitu supaya Iya. mereka mandiri? Supaya mereka mandiri Iya, ya. Jadi tentunya awalnya ya si teman Kak Ana itu harus harus menjelaskan dulu kepada timnya bahwa cara dia untuk membantu untuk menyelesaikan masalah karyawan itu berbeda. Jadi jangan langsung tanya-tanya juga sih. Gitu Kan ya. mendadak ditanya-tanya, kemarin kan dikasih tahu, tiba-tiba sekarang tanya-tanya. Kan jadi bingung, karyawan ini kok berubah ya. Makan apa nih bos saya hari ini gitu kan. Kan kesel juga ya. Kok nanya terus sih gitu kan. Nah, jadi harus dikasih tahu bahwa namanya misalnya Agus gitu ya. Gus, sekarang cara saya untuk ngasih tahu beda nih gitu ya. Saya akan menggali bertanya ke kamu supaya kamu sendiri bisa menemukan solusi sendiri. Saya yakin sebenarnya kamu bisa sih gitu. Mungkin kamu sekarang pikiran lagi stuck aja gitu. Jadi yuk ya, kita coba ya cara baru ya gitu. Jadi benar-benar dikasih tahu proses coaching dengan bahasa yang sesimpel mungkin ke mereka sehingga mereka tuh tidak ada resistensi ya untuk di coaching gitu. Nah, Iya, dari iya. situ baru ya ditanya, biasalah kalau coaching kan tujuannya apa yang kamu ingin dapatkan dari permasalahan ini gitu ya. Solusi yang seperti apa yang kamu harapkan gini. Probing, tanya, jadi aktif mendengarkan juga gitu ya. Ini juga tantangan buat para leader nih ya untuk mendengarkan gitu ya. Karena ternyata leader zaman sekarang itu justru yang diharapkan itu adalah 78% itu mendengarkan gitu ya. Wah. Bukan lagi Always untuk ngasih listening. tahu. Berarti always listening, always understanding. Nah, itu Oh. dia. Iya, ya. Jadi Oke, karena dengan mendengarkan gitu kan, tetap curious untuk menggali apa yang menjadi isu mereka merasa didengarkan, merasa safe, merasa aman untuk cerita. Gitu ya. Dari disitulah pintu kita masuk untuk bisa membuat mereka menemukan suatu solusi gitu ya. Nah, ini menarik. Berarti itu dari sisi atasan berarti ya Coach Betul. ya. Atasan yang akan memanggil mereka, kemudian dia akan memulai satu cara baru lah Ya. untuk membuat mereka mandiri. Nah, kalau dari sisi si karyawannya sendiri gini Coach, adakah cara buat mereka gimana mereka bisa kreatif juga gitu Coach? Dari sisi apakah mungkin mereka melakukan self coaching atau Oh ya. Jadi justru memang inisiatif pertama harus diawal dari atasan dong ya. Karena kan dia sebagai penentu di situ ya, Iya. putusan dan sebagai istilahnya nakoda kapalnya kan dia gitu. Iya, Nakoda masih kapten kapalnya ya. Iya. Nah jadi ya namanya juga karyawan ya, awalnya pasti awalnya ya ikut-ikut aja gitu kan. Ya, nggak mungkin juga dia tiba-tiba berinisiatif sendiri gitu kan. Tapi harus digawangi atau diawali dari atasannya dulu untuk secara rutin mengcoaching mereka dan konsisten untuk mempertahankan teknik mengcoachingnya. Jadi jangan sampai tergoda untuk ngasih tahu. Ya dalam kondisi normal, kalau kondisi yang memang urgent ya nggak apa-apa. Tapi kan kondisi urgent paling nggak setiap hari kan gitu kan. Jadi kondisi normal yang persentase waktunya kan yang lebih banyak ya, itu dengan cara coaching terus. Jadi jangan sampai tergoda untuk selalu mengasih tahu. Dari situ aja mereka sudah lama-lama terbiasa. Ya jadi sampai ke neurologinya, sistem pikirannya itu juga udah terbiasa untuk di coaching gitu ya. iya. Nah kalau udah kayak gitu lama-lama memang sih nggak bisa instan. Jujur ya nggak bisa besok langsung mereka berpikir kreatif gitu ya baru sekali di coaching. Butuh waktu yang rutin sampai paling tidak ya 2 bulan 3 bulanan mereka terbiasa di coaching, sehingga ketika suatu saat mereka menemukan suatu problem yang sama atau serupa, mereka sebelum menghadap kita mereka sudah mulai berpikir apa istilahnya, self reflection ke diri sendiri tentang bagaimana solusinya gitu loh. Karena mereka sudah terbiasa ditanya-tanya gitu, akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul di kepala mereka sendiri dan akhirnya mereka melakukan self coaching istilahnya gitu ya. Nah disitulah mulai proses berpikir kreatif mereka mulai aktif gitu loh. Ya. Berarti ini juga di sini ibaratnya
suatu saat kalau atasannya tidak berada di tempat gitu ya coach ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi mereka bisa melakukan self coaching ini untuk mengambil keputusan seperti ya coach ya. Ya, tentunya tetap ya. Terutama kalau misalnya atasnya lagi nggak ada, ya tentunya dia atasan tetap memberikan suatu frame. Dia boleh mengambil keputusan diri sendiri itu, mengambil keputusan sendiri itu batas wewenangnya apa sih gitu ya? Kan juga nggak bisa mengambil itu juga penting juga ya. Jadi mereka tahu batas wewenangnya mereka sampai mana apa, risikonya sejauh mana yang dia boleh gitu ya. Kan juga nggak bisa dia mengambil keputusan misalnya karyawan, tapi dia mengambil keputusan yang nilainya sampai puluhan miliar misalnya. Betul, itu kan udah wewenang atasan contoh gitu. Atau yang risikonya yang sifatnya yang sangat risikonya sangat kritikal gitu ya terhadap keberlangsungan perusahaan atau terhadap vendor tertentu atau karyawan tertentu gitu loh. Atau terhadap customer tertentu, maaf gitu ya. Itu ya pasti batasan-batasan wewenang itu tugas leader ya sebagai seorang manajer, mereka menentukan batasan-batasan itu. Nah, setelah itu udah ada batasan-batasannya jelas, ya enak tuh jadi coachingnya di batasan itu, jangan sampai melanggar batasan itu dulu gitu loh. Ya. Berarti memang tetap pada saat kita memberikan coaching kepada tim kita gitu ya coach ya, kita juga ada memberikan frame ke mereka, ada batasnya gitu ya. Jadi pada saat mereka atasan tidak ada, mereka melakukan self coaching, mereka sudah tahu. Itu ya. Ya, kalau saya perhatikan justru memang 70-80% masalah itu sebetulnya bisa dilakukan dengan self coaching. Ya, 20-30% itu yang memang yang benar-benar special case ya, yang harus menghadap ke atasan gitu loh. Menarik ya self coaching ini ya. Berarti seperti membiasakan dulu ya coach ya. Dibiasakan dulu melakukan coaching sampai mereka akhirnya mengetahui bahwa ternyata saya bisa juga ini. Sudah terbiasa ya, sudah ada pertanyaan-pertanyaan coaching dalam kepala mereka ya. Gitu loh. Jadi dalam teknik coaching itu ada suatu cara bertanya yang bukan hanya membuat si klien lagi bukan hanya membuat karyawan itu bisa menemukan solusi terhadap masalahnya yang itu saja ya, tapi si atasnya bisa bertanya, dengan pemahaman Anda yang baru ini atau dengan insight yang Anda dapatkan ini, kira-kira selain bisa menyelesaikan solusi permasalahan ini, Anda bisa memanfaatkannya untuk solusi untuk masalah yang seperti apa lagi. Nah, gitu. Jadi berarti dia tidak hanya menyelesaikan satu masalah seperti itu ya. Jadi kayak istilahnya tuh kayak gelombang di kolam ya. Kita ngelempar batu, itu kan gelombang kan luas ya. Jadi solusinya bukan hanya di titik batu itu jatuh, tapi solusinya bisa berkembang ke solusi ke permasalahan yang lain gitu lah. Nah, itu yang sangat membantu ya. Iya benar. Itu sangat membantu atasannya juga gitu ya coach ya. Dan membuat mereka selain mandiri kreatif juga. Betul. Ya. Oke. Malah kita mungkin bisa mendapatkan ide-ide kreatif dari mereka. Iya, jangan-jangan kita juga jadi belajar kan dari mereka. Oke, teman-teman, dimanapun Anda berada, seru banget ya bincang-bincang kita kali ini. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung dilayangkan ke YouTube channel kita. Dan kalau memang ada yang mau tahu tentang pelatihan-pelatihan mengenai leadership atau coaching, kemana ya Coach Adit? Ya, silahkan masuk ke website leadershipuniversity.com ya. Dan di sana bisa banyak belajar gitu ya. Oke. Jadi bisa belajar banyak mengenai coaching, mengenai leadership seperti itu ya Coach Adit ya. Atau di website yang sudah lebih terkenal lagi www.corporaconsulting.com. Di situ silakan lihat berbagai service atau produk yang pelatihan-pelatihan yang sertifikasinya internasional ya. Coaching, sales coaching program, dan seterusnya. Oke, baik teman-teman dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu bincang-bincang kita, dan dengan saya Anna Melani dan saya Coach Aditya Wijaya. Sampai jumpa.